Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan ketiga untuk mata kuliah pengembangan aplikasi web dengan pokok bahasan PHP lanjut 1. Berikut adalah sub pokok bahasan kita, dimulai dari array, ya, salah satu tipe data yang selalu ada dalam bahasa pemrograman, tidak terkecuali juga dengan untuk PHP. Kemudian kita juga akan membahas mengenai operator, struktur kondisi, struktur perulangan, fungsi atau function dalam PHP, kemudian apa beda dari variabel global dan variabel lokal, apa beda dari parameter pass by value dengan parameter pass by reference, bagaimana penggunaan include, dan bagaimana penerapan PBO di dalam PHP. Ini adalah contoh penggunaan array dalam PHP. Ya, misal kita inisialisasi terlebih dahulu, kita punya variabel foo. Ya, variabel foo adalah array yang memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 data numerik, integer. Ya, jika kita ingin memproses suatu array, ya, kita harus tahu dulu indeksnya. Indexing untuk PHP dimulai dari 0. Jadi ini 0, ya, 1 dan seterusnya. Jadi misal kita coba cetak di web browser echo variabel foo indeks ke 0, maka yang dimaksud adalah ini, angka 36. Kemudian coba lagi misal echo variabel foo indeks kedua, maka yang dimaksud adalah ini, ya, maka tercetak nanti nilai 27. Kita juga dapat merubah nilai dari suatu array berdasarkan indeks tertentu. Misalnya ini, ya, kita ingin merubah variabel foo untuk indeks 3 menjadi 42. Dicek variabel foo indeks 3 itu sini. Tadinya 9, tapi kita ingin merubahnya menjadi 42. Maka ini, ya, akan berubah menjadi 42. Nah, ketika dicetak berarti echo foo indeks 3, maka yang tercetak nanti adalah 42 dan bukan 9 lagi. Untuk array dalam PHP kita juga dapat mengakses suatu array untuk indeksnya dengan variabel. Ya, misal ini kita punya variabel i dengan nilai 4. Jadi misal ini kita ingin merubah array foo untuk indeks $i-nya kan 4 berarti 64, berarti ini sini, ya. Yang awalnya adalah 10, ya. Ini 4, awalnya adalah 10, kita ingin merubahnya menjadi 34. Maka, ya, ketika dicetak nanti $foo indeks ke i, hasilnya adalah 34. Ya, salah satu kelebihan PHP adalah untuk membuat array, Anda tidak harus hanya menggunakan satu tipe data. Misal contoh di sini, ini kan tipe datanya numerik integer semua. Nah, Anda bisa menggabungkan beberapa tipe data dalam satu array. Contohnya ini, misal kita punya array bar, ya, yang punya 1, 2, 3, 4 data. Misal untuk indeks ke 0 kita isi dengan nilai numerik integer. Untuk indeks 1 kita kasih numerik floating point. Indeks 2 kita beri dengan tipe data string, dan indeks yang ketiga kita beri data boolean. Jadi berbeda-beda, ada integer, ada floating point, ada string, ada boolean. Kita juga dapat membuat array kosong, ya. Contohnya ini, ya, array bar kita inisialisasi dengan nilai kosong. Oke, berikutnya masih dengan PHP. Kalau di slide sebelumnya kan dicontohkan bahwa indeksnya adalah bentuk numerik integer, ya, dengan nilai awalnya adalah 0. Tapi di PHP itu sendiri indeks
dari array tidak harus berupa integer. Contoh ini, misal kita punya array variabel dengan nama person. Ya, kita dapat membuat array ini ya agar indeksnya bukan integer. Ini contohnya ini indeksnya adalah berupa string. Jadi kita bilang bahwa array person dengan indeks nama itu memiliki nilai string yaitu id. Kemudian indeks usia nilainya adalah numerik integer 15. Indeks pelajar nilainya adalah boolean true. Ya. Jadi nanti misal dicetak kita bilang echo person untuk indeks usia, berarti yang dimaksud adalah ini. Ya, berarti kita cetak nilainya yaitu hasilnya 15. Ya. Misal kita mau merubah untuk indeks usia tadinya kan 15. Kita update nilainya menjadi 44. Bisa juga. Jadi asal tahu indeksnya pasti bisa dirubah nilainya. Berikutnya, jika Anda ingin menambah data pada array person, bisa tentukan dulu array person, indeksnya adalah hobi, jadi kita tambah dengan nilai untuk indeks hobi adalah bersepeda. Ya, jadi sekarang nanti kalau aslinya ini kan berubah. Ya, jadi kalau sudah sampai di situ, ini sekarang menjadi 44. Habis ini ada koma, ya, ke sini berarti ada hobi bersepeda. Nah, ini hasil update dari array person. Nah, kalau Anda mau cetak khusus untuk array person indeks hobi, nah ini yang tercetak nanti adalah bersepeda. Nah, berikutnya apa yang terjadi jika indeksnya tidak ada, tapi Anda mengada-ngadakannya? Ya, misalnya ini punya array person, tapi Anda mau mencetak untuk indeks DOB. Yang seperti Anda tahu indeks DOB kan tidak ada. Ya, nah, kalau dipaksa ya otomatis PHP-nya akan kasih error message. Salah itu. Ya, runtime error. Nah, coba terkadang kita mungkin lupa ya sama indeksnya apa aja kalau kita menggunakan model array seperti ini. Ya, cara yang paling aman supaya tidak mengirimkan error message ya, tapi walaupun indeksnya tidak ada, jadi yang ingin dilakukan adalah indeksnya tidak ada, kan maunya tidak perlu dicetak apa-apa karena memang indeksnya tidak ada. Tapi Anda tidak ingin ada runtime error, maka pilihannya adalah gunakan ini, fungsi ini, array key access ya, DOB dari array person. Ya, kalau Anda pakai pengodisan ini, otomatis ini nanti nah hasilnya apa? Tidak ada apa-apa, tidak akan tercetak apa-apa karena memang indeks DOB tidak ada. Cuma kalau Anda pakai approach semacam ini tidak akan terjadi. Seperti itu. Masih tentang array, ya. Kalau tadi sudah paham mengenai array itu indeksnya pakai integer, tapi bisa juga non integer. Nah, berikutnya adalah indeks dari array. Jika integer itu tidak harus urut. Ya, kita bisa membuatnya berbeda urutan. Contoh, ini array foo. Ya, kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 data. Nah, berarti kan ini indeks 0, ini indeks 6. Tapi berikutnya kita ingin update array foo itu tadi.
Cuma bukannya dengan mengisi untuk indeks ke-7, bukan. Kita ingin mengupdate-nya dengan nilai 3 tapi diletakkan pada indeks 99. Ya, jadi kalau kita cetak echo full 99 nanti akan tercetak angka 3. Ya. Cuma kalau kembali lagi kalau indeksnya tidak ada tapi kita ada-adakan, ya ini misal indeks 7 itu kan tidak ada. Ya, indeks 7 kan tidak ada. Jika kita paksa mau cetak ya pasti runtime error. Untuk kasus update ini berarti nanti kalau kita coba representasikan dengan yang sebelumnya kita belajar yaitu indeks yang non integer ya, tapi tetap di sini kita contohkan dengan indeks yang integer. Jadi sebenarnya nilai dari array flow adalah indeks ke-0 nilainya adalah ini 36. Indeks 1 nilainya adalah ini 19. Indeks 2 nilainya adalah ini 27. Ya, indeks 3 ya, ini 4, 5, 6. Ya, berikutnya yang barusan kita update tadi berarti lompat langsung bukan 7 tapi 99 kita isi dengan 3. Berikutnya kita bahas mengenai operator ya. Tidak akan terlalu banyak berbeda dengan bahasa pemrograman yang lainnya ya, basically ada operator aritmatik, penugasan dan lain-lain. Cuma mungkin perbedaan sintaks yang sedikit ya. Misal ini contoh operator aritmatik ya. Contohnya adalah untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulus ya, sisa bagi. Kemudian juga eksponensiasi atau pangkat. Ada pre, increment ya. Nah, ini hati-hati ada pre-increment, ada post increment ya. Kalau pre berarti sebelumnya, kalau post berarti sesudahnya, kalau ada increment berarti ada decrement. Ini pre-decrement, kemudian ada post decrement. Nah, bedanya adalah kalau pre berarti diletakkan sebelum variabel, kalau post sesudah. Nah, sebelum sesudah. Jadi misal kalau dolar X-nya adalah 10, kalau penjumlahan gampang ya. 10 plus 5, 15. 10 kurangi 5, 5. 10 kali 5, 50. 10 bagi 5, 2. 10 modulus 5, sisanya kan pasti 0. 10 pangkat 5, 100.000. Nah, ini plus ya 10 ya, berarti ditambahkan dengan 1 sebelumnya, hasilnya pasti 11. Nah, kalau ini post increment mengembalikan nilai variabel ya, kemudian menambahkan nilai variabel dengan 1, tetap ya, X-nya tetap ternyata 10, baru setelahnya nanti jadi 11. Seperti halnya juga dengan pre-decrement dan post increment. Kemudian ada operator penugasan atau bahasa Inggrisnya namanya adalah assignment. Ya. Jadi assignment kalau sama dengan, kalau programmer itu kan bukan artinya nilainya sama, tapi di assignment ditugaskan variabel yang nilai sebelah kanan dimasukkan ke sebelah kiri. Berarti ini artinya adalah ini, kita ingin menugaskan nilai dolar Y ke dolar X. Bentuk lainnya nggak ada, sama aja kalau ini ekuivalensinya. Atau bisa juga plus sama dengan. Plus sama dengan itu berarti sebenarnya ekuivalensinya seperti ini. Ya, X plus sama dengan Y. Itu sebenarnya sama dengan X sama dengan X plus Y. Ada minus sama dengan. Berarti kalau X minus sama dengan Y itu hasilnya sama dengan
X sama dengan X minus Y, atau kali sama dengan, ekuivalensinya seperti ini, atau bagi sama dengan, ekuivalensinya seperti ini, atau modulus sama dengan, maka ekuivalensinya adalah seperti ini. Untuk operator, ini adalah operator perbandingan, atau bahasa Inggrisnya adalah operator comparison. Nah, ini jadi kalau mau mengecek apakah nilai antara dua nilai atau dua variabel itu sama atau tidak, kita pakai double sama dengan, ya, artinya dia untuk sama dengan, misal ini X-nya adalah 1, Y-nya adalah 2. Maka kita coba 1 apakah sama dengan 2? Tidak, makanya false. Apakah 1 sama dengan 1? Benar, true. Apakah 1 sama dengan 1 tapi walaupun tanda petik artinya kan beda sebenarnya. Satunya numerik, satunya string, tapi untuk PHP tetap dianggap sebagai true. Nah, cuma jika Anda ingin memastikan bahwa bukan hanya nilainya yang sama, tapi juga tipe datanya sama, maka harus pakai triple sama dengan. Misal ini, X kan 1, dan dia numerik integer. Apakah 1 numerik integer itu sama dengan 1 yang numerik integer? True. Berikutnya, apakah 1 numerik integer itu sama dengan 1 string? Maka hasilnya pasti false. Dan seterusnya. Ada kalau tidak sama dengan berarti tanda seru. Sama dengan kalau PHP, atau option lain bisa pakai ini, gabungan antara simbol kurang dari dan lebih besar dari. Kalau mau sekalian ngecek tipe datanya berarti pakai ini, tanda seru double sama dengan, lebih besar dari, kurang dari, lebih besar atau sama dengan, dan lebih kecil atau sama dengan. Operator berikutnya adalah operator logika atau logic, ya, hampir sama dengan bahasa pemrograman yang lain. Kalau pakai operator AND, maka dipastikan bahwa kedua kondisi harus true untuk menghasilkan hasil yang true. Contoh, X adalah angka 1, Y adalah angka 2. Apakah 1 kurang dari 2? Ini kan true. Ya. Dan 1 lebih besar dari 2, 2 lebih besar dari 1, ini juga true. Maka true and true pasti jadi true. Kalau operator OR, berarti hasilnya akan true jika salah satu kondisi true. Ya, salah satu saja. Ini misal, apakah 1 kurang dari 2? True. Apakah 2 lebih besar dari 2? False. Tapi karena true or false, berarti hasilnya pasti true. Kalau SOR itu dia akan bernilai true, ya, jika hanya salah satu. Kalau bedanya dengan OR itu kan bisa salah satu atau dua-duanya. Tapi kalau SOR itu harus salah satu. Misal ini, apakah 1 kurang dari 2? True. Apakah 2 lebih besar dari 1? True. Tapi karena true, short true, berarti hasilnya pasti false. Nah, pilihan lain dari operator AND, kita bisa menggunakan simbol double AND. Ya, kalau OR bisa pakai simbol double tegak lurus. Kalau mau pakai operator NOT, berarti pakai simbol tanda seru. Nah, ini berikutnya adalah operator string. Ya, operator string paling banyak dibutuhkan. Ya, karena kita intinya untuk PHP itu kan banyak bekerja dengan HTML, berarti menampilkan teks. Ya, operator pilihannya pakai dot. Ya, dot itu untuk konkatenasi atau menggabungkan string. Ya, contoh misal kita punya first name, variable first name isinya adalah string atau teks Almira. Berikutnya adalah
variabel last name, isinya adalah Wijaya. Jadi kalau kita coba gabungkan, kita punya variabel baru namanya name. Kita coba gabungkan antara variabel first name dengan last name. Ya, kita gabungkan dengan simbol dot, kemudian ditambahi dengan ini spasi, maka hasil yang kita dapat adalah Almira spasi Wijaya. Pilihan lain, kita bisa pakai operator dot sama dengan, sama konkatenasi, tapi perhatikan bedanya. Ya, kalau ini kita pakai 3 variabel. Ya, kalau ini, ya, kita punya variabel txt1 nilainya adalah hello. Kemudian kita coba gabungkan txt1 yang tadinya nilainya adalah hello, kita gabungkan dengan world. Maka nanti hasil akhirnya variabel txt1 adalah, perhatikan ada spasi ya di sini ya. Maka hasil dari txt1 adalah hello spasi world. Struktur kondisi ya, dalam PHP ya, struktur kondisi hampir mirip dengan bahasa pemrograman lain, intinya pakai ini struktur if. Kita pakai if bisa digabungkan dengan struktur else jika diperlukan ya. Jika suatu eksekusi akan dilakukan ketika kondisi bernilai false. Dan jika ingin lebih spesifik lagi, kita dapat menambahkan struktur else if untuk menambahkan kondisi baru ketika kondisi bernilai false. Jadi kayak if di dalam if ya. Misal kita ada program ini. Jadi kita punya variabel warna ya. Nilainya adalah string red ya. Pada kondisi pertama kita cek apakah red, ya warna kan red sama dengan green, itu kan pasti false. Nah, kalau false nggak mungkin ke sini, dia kelempar ke sini. Kita pakai else if, karena kita kalau else berhenti, tapi kalau else if bisa lanjut lebih banyak lagi. Ya, else if apakah red sama dengan blue, false. Kalau false nggak mungkin ke sini, buang lagi. Else selain itu ya dicek. Berarti kalau selain itu kita update ya. Masuk ke sini kita bilang bahwa yang tadinya red ya diubah menjadi merah. Makanya nanti kalau dicetak echo warna yang muncul adalah bukan red lagi tapi merah. Di PHP, struktur kondisi pilihannya bukan hanya if saja, kita bisa pakai struktur kondisi switch. Ya, switch ini digunakan untuk memberikan beberapa alternatif kondisi untuk eksekusi. Jadi untuk program yang sama dari slide sebelumnya, kita dapat mengubahnya menjadi switch. Ya, tetap kita punya variabel warna, isinya adalah red, string red. Kita cek ya pakai struktur kondisi switch. Apakah red itu green? Bukan. Ya. Apakah di red adalah blue? Bukan. Jadi nggak mungkin ke sini. Apakah red itu adalah red? Iya. Maka kita update yang tadinya warna itu red, kita rubah jadi merah. Jadi ketika di echo di sini, maka akan tercetak merah dan bukan red lagi. Ya. Berikutnya adalah apa bedanya if sama switch? Ya, terkadang kita bisa merubah if menjadi switch. Dan sebaliknya, switch bisa dirubah menjadi if. Ya, yang ini pasti bisa. Yang ini not always. Ya, tergantung dari kondisinya.
lanjut untuk ini struktur perulangan ya. Macam yang pertama adalah pakai for ya. For digunakan jika Anda tahu pasti jumlah perulangan sudah diketahui sebelumnya ya. Paling ideal pakai for kalau jumlah perulangannya diketahui. Misal kita pakai ini for ya, ini adalah nilai awalnya adalah 1 ya, nilai akhirnya kurang dari 10, dan ini adalah proses incrementnya, increment by 1 berarti. Jadi nanti kita tahu bahwa jumlah perulangannya adalah dari 1, 2 karena ini increment by 1 ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 karena batasannya 10 berarti perulangannya sejumlah 10. Jadi ketika dicetak echo ya, echo ini ingat ada ini operator konkatenasi ya, dan ini adalah HTML-nya. Anda bilang pindah baris, jadi hasilnya nanti pasti iteration number ya, ada ini sama dengan ada spasinya, berarti ini ada spasi berarti 1. Berikutnya adalah iteration number 2 sampai 10. Untuk challenge yang pertama, coba tantang diri Anda untuk merubah hasil yang ada di slide sebelumnya tadi. Tadi kan bilangnya iteration 1 sampai 10. Sekarang coba gimana caranya diedit program yang tadi agar menampilkan teks iteration number 10 sampai ini berarti 9, 8 sampai 1. Untuk struktur pengulangan yang kedua itu adalah while. Nah, while itu digunakan ketika digunakan untuk melakukan perulangan selama kondisi yang ditentukan adalah true ya. Jadi perulangan akan tetap berlangsung selama kondisinya adalah true. Nah, contoh di depan ini menunjukkan bagaimana kita mengubah. Jadi kita ingin mendapatkan hasil yang sama dengan struktur for yang dicontohkan tadi di struktur for, tapi dirubah struktur for-nya menjadi struktur while. Nah, di sini kita coba inisialisasi dulu variable count yang 1. Jadi cara kerja while adalah selama ini kondisi ini true, maka ini akan dilakukan. Ya, kita coba cek. Ya, count nilai awalnya adalah 1. Ya, apakah 1 kurang dari sama dengan 10? Ya, ini kan pasti true. Kalau true maka cetak. Jadi iteration number sama dengan 1. Kemudian di increment by 1. Berarti kan sekarang count menjadi 2. Kita cek lagi. Apakah? Cek lagi. Ya, count jadi 2 ya. Cek apakah 2 kurang dari sama dengan 10. Masih true. Berarti cetak 2. Sekarang di sini adalah 3 countnya. Cek lagi. Berarti apakah 3 kurang dari sama dengan 10? Masih true. Cetak lagi. Dan seterusnya ya sampai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini kalau ini 10 ya. Kalau ini dicetak 10 berarti otomatis increment by 1-nya kan 11. Nah, cek apakah 11 kurang dari sama dengan 10? Ya, hasilnya kan false. Kalau false ini nggak akan masuk, berarti sudah selesai hasilnya. Nah, di sini kan tadi berarti belajar struktur perulangan while. Dan sebelumnya tadi belajar for, berarti dikasih option. Kamu mau pakai while atau for boleh. Nah, kalau dikasih option atau pilihan,
Anda harus bijak kapan lebih gampang pakai for, kapan lebih gampang pakai while. Nah, for kalau jumlah perulangannya tahu pasti, ini paling cepat solusinya. Tapi kalau Anda hanya tahu kondisinya, maka ini paling cocok. Nah, dari dua pilihan itu hati-hati. For ya itu selalu bisa dirubah menjadi while. Itu pasti. Tapi while ya tidak selalu bisa dirubah menjadi for. Sekarang coba tantang diri Anda untuk mengubah hasil while yang sebelumnya yang dibilang bahwa iteration number 1 ya sampai 10 Anda rubah menjadi 10 9 sampai 1 ya. Challenge-nya mirip dengan yang challenge 1, tapi challenge 1 kan pakai operator for, kalau challenge 2 pakai challenge 1 pakai struktur perulangan for, kalau challenge 2 pakai struktur perulangan while. Bentuk lain dari struktur perulangan ya tadi kan ada while. Nah, untuk PHP ada lagi bentuk yang do while. Ya kalau while tadi kan perulangan dilakukan selama kondisinya true ya. Do while juga sama ya, perulangan dilakukan selama kondisi yang ditentukan adalah true. Namun ya struktur do while akan selalu setidaknya melakukan perulangan 1 kali ya, meskipun kondisi yang ditentukan bernilai false. Kenapa ya? Karena memang strukturnya do dulu, lakukan dulu, baru while cek kondisi ya. Jadi pasti at least karena do dulu, lakukan dulu, berarti at least dia pasti pernah melakukan perulangan 1 kali. Itulah bedanya dengan while biasa. Kalau while itu cek kondisinya dulu, kalau true baru melakukan perulangan. Tapi kalau do while lakukan dulu 1 kali, setelah itu baru cek kondisinya. Kalau true ngulang lagi, kalau false ya stop. Sekarang coba tantang diri Anda untuk menerapkan penerapan do while ya. Jadi ini permasalahan sebenarnya sama, challenge 1, challenge 2, challenge 3 sama. Yang membedakan adalah struktur perulangan yang diterapkan. Kalau challenge 1 pakai struktur for, challenge 2 pakai struktur while, challenge 3 pakai struktur do while. Jadi nanti luaran yang diharapkan adalah tercetak tulisan iteration number 10 sampai turun ke bawah 1. Berikutnya masih ada struktur lagi, struktur perulangan untuk PHP. Nah, ini spesial PHP itu di sini. Jadi ada struktur perulangan namanya for each. Ya, ini spesialnya PHP. Masih ingat tadi kan untuk array index itu tidak harus integer. Nah, ya, index bisa non integer. Tipe datanya juga dari array bisa dicampur-campur. Nah, for each ini berguna sekali, terutama jika Anda memiliki array yang tipe datanya, yang indeksnya bukan integer. Nah, di samping itu berguna juga terutama ketika nanti kita mulai connect sama base data. For each ini sangat berguna sekali. Jadi pastikan Anda paham konsepnya. Karena untuk yang struktur perulangan for, while, dan do while itu sudah umum lah, gampang dipahami. Ini saya kasih contoh penggunaan untuk for each. Ya, misal kita punya array mylist ya. Kita punya data integer sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, jadi indeks 6, ini 0. Nah, jika pakai for each,
PHP juga pakai for each, jika Anda fokus untuk menampilkan nilai dari array, kita dapat melakukannya seperti ini. Jadi for each, nama variabelnya apa? Ya, habis itu s, ini sintaksnya s, di alias saja sebagai variabel apa, habis itu tinggal cetak tapi berdasarkan nama variabel aliasnya. Jadi nanti karena ini BR ya, BR berarti ganti baris, nanti akan tercetak semuanya 36, 19, 27, 9, 10, 10, min 89. Gampang yang ini karena indeksnya integer, no problem ya. Cuma ketika kita berhadapan dengan tipe data yang indeksnya bukan integer, nah ini yang banyak kepakai nanti terutama ketika connect dengan basis data. Contoh yang kedua ini. Jadi misal kita punya array places ya. Datanya ada 1, 2, 3. Perhatikan data yang pertama, indeksnya adalah integer. Nilainya adalah string id. Data yang kedua, indeksnya adalah integer. Nilainya adalah string budi. Data yang ketiga, indeksnya adalah string akhir. Nilainya adalah string citra. Nah, di sini misal kita ingin memanggil indeksnya, menampilkan indeksnya ya. Ingat indeksnya ini bukan murni integer ya, ada stringnya. Kita ingin menampilkan nilai dari indeksnya dan sekaligus nilai dari array berdasarkan indeks. Maka ketika kita menggunakan for each, panggil aja for each, variabel array-nya apa? Nah, places kan ini, beri nama alias ya, beri nama alias, indeksnya nama variabel untuk indeks, habis itu nama variabel untuk value dari nilai dari array berdasarkan indeks. Jangan lupa pakai simbol ini ya, sesuai dengan ini kan, sesuai dengan ini. Nah, kemudian kita coba tampilkan echo. Ini pakai tag P ya, berarti bikin paragraf, dicetak nanti posisi. Key adalah indeks ya. Key yang pertama 5, maka tercetak 5. Kemudian tercetak teks athlete. Kemudian $val adalah value atau nilainya. 5 nilainya adalah ID, makanya posisi 5 athlete ID. Berikutnya berarti posisi 2 athlete budi. Habis itu dicetak lagi, terakhir adalah akhir, indeksnya akhir, atletnya adalah citra. Anda belajar menggunakan for each, sekarang coba tantang diri Anda, buatlah skrip PHP untuk menampilkan daftar buah di bawah dengan menggunakan for each ya. Jadi ini kalau tampilan seperti ini kan skrip HTML kan. Nah, skrip HTML. Sekarang bagaimana caranya mengkonvert HTML ini ke PHP untuk tampil seperti ini. Ya, kalau ini kan manual, statis. Ya, kalau PHP Anda bisa merubahnya menjadi dinamis. Nah, lihat polanya. Mana yang perlu diulang? Nah, kayak ini kan tetap loopnya kan jelas ya. Jadi pertama ada buat array dulu untuk menyimpan ini nilainya ini ya. Setelah itu ditampilkan nih pakai loop, ini berarti pakai perulangan. Sekarang kita akan mencoba membuat dan memanggil function dalam PHP ya, function atau fungsi. Fungsi yang di sini yang dimaksud adalah yang user define. Nah, user define berarti kita yang membuat ya. Tapi kalau yang PHP sendiri itu kan sudah menyediakan namanya built-in. Oke. Misal kita ingin membuat
function, maka bagaimana caranya? Ya, jadi mendefinisikan function, apa yang harus dilakukan? Pertama, pakai sintaksnya dulu function. Ya, ketika Anda bilang function, maka PHP akan mengenali bahwa Anda ingin membuat fungsi baru. Kemudian berikan nama fungsi. Ya, setelah itu tanda kurung. Tanda kurung di sini adalah untuk mendefinisikan parameternya apa aja. Ya, semua operasi yang akan dilakukan dalam fungsi diupdate oleh tanda kurung kurawal. Oke, contoh ini misal kita ingin membuat fungsi untuk menambahkan 2 bilangan. Ya, jadi karena ingin menambahkan 2 bilangan berarti kita butuh 2 parameter masukan. Kita mulai dengan bilang function, berarti membuat fungsi baru. Nama variabelnya, ya, nama variabelnya ini add number. Style saya memang gini, bikin nama fungsi 2 kata, saya gabungan. Yang kata pertama adalah full lowercase, yang kata yang kedua adalah capital case, jadi huruf pertamanya saja yang besar. Parameter yang pertama adalah bilangan yang pertama. Misal saya kasih nama variabel value 1. Parameter yang kedua adalah untuk memasukkan bilangan yang kedua. Operasi yang dilakukan dalam fungsi adalah menjumlahkan bilangan 1 dan bilangan kedua. Bilangan 1 kan diwakili oleh value 1. Bilangan kedua diwakili oleh value 2. Jadi kita bilang value 1 plus value 2 kita simpan di dalam variabel total. Nah, nanti luaran dari function add number ini variabel total. Sekarang kita coba panggil. Oke. Misal ini ya, kita sekaligus mencetak ya, manggil sekaligus mencetak echo 2 plus 1. Jadi nanti akan tercetak 2 plus 1 sama dengan, nah, add number sini. Jadi 1 dikirim ke sini, ini 1, 2 dikirim ke sini. Berarti 1 tambah 2 sama dengan 3. Yang di return adalah 3. Berarti sama dengan 3. Nah, seperti itu caranya. Simple lah, karena saya rasa kalian sudah terbiasa dengan programming bahasa selain PHP. Ya, jadi prinsip kerjanya hampir sama. Nah, yang perlu diperhatikan adalah nama fungsi adalah case insensitive. Jadi kalau Anda case-nya dirubah-rubah, misalnya ini kan saya add number, add, full lowercase, number n-nya saja yang capital case. Nah, misal saya salah ngetik, semuanya lowercase, no problem. Nama fungsi, itu case insensitive. Tapi, hati-hati kalau nama variabel, dia adalah case sensitive. Nah, berikut ini mengenai fungsi juga atau function, namun dia bukan, kalau tadi kan kita built-in ya, yang tadi adalah user define, yang ini adalah built-in. Function yang disediakan oleh PHP itu ada banyak, ya, seperti halnya bahasa pemrograman manapun. Nah, contohnya kalau mau pakai function untuk berkaitan dengan operasi string, ya, detailnya nanti bisa dicek di URL ini ya. Nah, misal string len, mau tahu panjangnya dari satu string, ya, atau substring, trim, otong, ada string. Array juga bisa, macamnya misal count, Anda mau menghitung jumlahnya, sort, diurutkan, ascending sort, case sort, array, key, access, tadi udah ada di contoh sebelumnya waktu menerangkan array. Ada array push, ada array pop, masih banyak lain. Nanti bisa dicek masing-masing. Nah, ini ada datetime, banyak terpakai. Nah, ini contoh-contoh yang banyak terpakai. Ya, bagaimana mencari tanggal hari ini. Ya, untuk workshop nanti kan Anda pasti pakai fungsi datetime itu. Nah, ada lagi fungsi yang berkaitan dengan operasi matematika, mencari absolut, mencari pembulatan ke atas, pembulatan ke bawah,
logaritmik, min, max, dan seterusnya. Karena tadi kita sudah belajar mengenai fungsi, ya, berkaitan dengan fungsi, pasti kita akan menjumpai ya, istilah yang dinamakan variabel global dan lokal. Nah, Anda harus paham benar, global itu yang seperti apa, lokal itu yang seperti apa. Ya, lokal itu adalah parameter dan variabel yang digunakan di dalam fungsi. Ya, jadi sini itu lokal. Di luar itu, di luar fungsi itu global. Nah, Anda harus pastikan simak baik-baik dan paham, walaupun ini juga konsep umum yang ada di bahasa pemrograman lain, tidak ada yang spesial dari PHP, konsepnya sama dengan bahasa pemrograman lain. Nah, misal Anda cek kan, ini kan variabel global ada variabel x, a, y. Di variabel lokal ada x dan y, tapi x di sini tidak sama dengan x di sini, dan y di sini tidak sama dengan y di sini. Nah, ini contoh kotak ini. Jadi globalnya kita punya x, a, y. Lokalnya kita punya x dan y. Nah, sekarang dicek. Kalau global x-nya itu kan ini 42. Ya. Y-nya harus kita proses dulu karena ini manggil function. Jadi belum tahu. Tapi A-nya jelas, A-nya adalah 5. Oke, cukup. Nah, Y-nya dari mana? Y-nya harus ke function foo dulu. Function foo punya dua variabel lokal atau parameter masukannya x dan y. X adalah ini. A plus 1. A adalah 5. Berarti 5 plus 1, 6. X-nya adalah Y-nya adalah X. X-nya adalah 42. Berarti 6 dan 42. 6 dan 42. Nah, sekarang kita cek ke ke fungsi foo. Di sini kan 6, di sini 42. Berarti kita cek kondisi perulangan. Apakah 6 kurang dari 42? Ya, ternyata benar, true. Kalau true, kita update X. Berarti 6 kali 2 sama dengan 12. Sekarang cek, X adalah 12. Nah, berikutnya, ya, X kan 12. Ulang lagi. Loopnya dicek, perulangannya dicek. Sekarang cek, apakah 12 kurang dari 42? Ternyata true. Kalau true, berarti X-nya kita update. 12 kali 2 sama dengan 24. Sekarang cek. Ya, X-nya sekarang 24. 24, masukkan kondisi lagi. Cek lagi. Perulangannya mau dilakukan lagi atau tidak. Ya, kita cek. Apakah 24 kurang dari 42? Masih true, berarti kita update X. Berarti 24 kali 2 sama dengan 48. Nah, sekarang X-nya adalah 48. Coba cek lagi. Cek lagi. Ya, cek lagi apakah ya 48 kurang dari apa nih? 42. Ya, jawabannya adalah false. Nah, kalau false stop berarti kita return X. X sekarang adalah 48. Berarti di sini hasilnya adalah 48. Berarti sekarang kita tahu Y adalah 48. Nah, perhatikan nilai R-nya juga beda antara si X di sini tidak sama. Y di sini dan Y di sini tidak sama. Nah, jadi bahkan jika namanya sama dengan variabel global, tapi nilai variabel lokal berbeda. Makanya paling aman itu biasanya nama variabel global dan lokalnya dibedakan supaya kita gampang ngecek programnya. Nah, kalau lupa, secara default argumen atau parameter fungsi itu diaplikasikan secara pass by value secara default.
Nah, cuma ada pilihan lain selain pass by value, ada yang namanya pass by reference. Kita bahas setelah ini. Di sini kita coba bandingkan apa sih bedanya pass by value dan pass by reference. Dari sintaksnya, ya ini contoh ada dua fungsi ya, fungsi yang atas adalah foo, fungsi yang bawah adalah bar. Nah, jika Anda pass by value yang by default, ya biasa, parameter masukannya atau argumennya adalah variabel. Tapi jika pass by reference, variabel dan simbol dan. Yang membedakan ini simbol dan. Nah, kita beri contoh, misal kita punya variabel global x ya. Nah, ini x berarti x sekarang isinya adalah array 1, 2, 3. Nah, kita coba panggil fungsi yang pertama, fungsi foo. Fungsi foo parameter masukannya adalah x. Ya, kita masuk ke sini. Berarti a ya, untuk ini a adalah x yaitu array 1, 2, 3. Nah, kemudian kita update ini indeks 1 ya diganti dengan 0. Maka hasilnya nanti variabel a itu akan menjadi 103. A tetap 103 karena dia nggak return apa-apa ya, hanya nyetak saja. Nah, tapi kalau Anda pakai pass by reference, ya, misal kita pakai kita panggil fungsi bar. Fungsi bar di sini pakai dan $a berarti x-nya dikirim ya. X-nya dikirim. Nah, hati-hati dengan simbol dan, ini artinya Anda pakai pass by reference. Lokal variabelnya sama ya, a itu berarti array 1, 2, 3. Anda coba update indeks 1, maka yang berubah bukan hanya di dalam, tapi sampai ke globalnya juga diupdate. Ya. Kalau yang si pass by value ini ya, jadi Anda punya lokal $a, Anda update a-nya, maka dia berubah, tapi globalnya tetap tidak berubah. Kalau kita pakai yang sini ya, yang fungsi bar ini kan pakai pass by reference, maka ya kita coba punya variabel lokal a ya, kita update ya, diupdate kan jadi 103 ya. Update-nya ini karena pass by reference ya, reference-nya kan dari ini, dari x yang ini, makanya otomatis yang ini berubah. Jadi jika Anda ingin melakukan perubahan di variabel lokal dan otomatis nanti diupdate ke reference aslinya, yaitu si variabel global, maka gunakanlah parameter atau argumen yang berbentuk pass by reference. Tapi jika Anda ingin hanya mempengaruhi nilai variabel lokal saja dan tidak ini tanpa return ya, tidak di return. Kalau di return ya bisa kita cetak tapi tidak pengaruh di variabel globalnya. Nah, itu silakan pakai pass by value. Berikutnya adalah penggunaan include. Yang seperti halnya yang umum terjadi pada bahasa pemrograman itu kan biasanya ada redundancy script ya. Nah, PHP ini menyediakan fungsi yang dapat membantu Anda untuk mengurangi redundansi. Misal contoh kita punya dua halaman web ini ya, si page1.php, kemudian kita punya page2.php. Ini misal kita contoh, kita identifikasi bahwa script ini ya itu sama persis
Nah, daripada kita mengetikkan skrip yang sama di dua file yang berbeda, terus suatu saat kita perlu mengupdate skrip tersebut, ya, daripada kita ngupdate-nya di file mana saja yang mau dengan skrip itu, maka ada pilihan yang lebih bagus, yaitu dengan menerapkan include. Bagaimana caranya menerapkan include? Tadi skrip yang sama, ya, skrip yang sama kita ambil, kemudian kita simpan ke file yang terpisah. Misal kita pakai menu.inc include, ya. Jadi skrip yang sama kita ambil, skrip yang redundant kita ambil, kemudian kita save as file baru. Nah, di page1.php kita tinggal replace script yang redundant tadi, ya, replace, kemudian kita panggil kembali dengan bilang include, saya mau include semua script yang ada di file menu.inc. Selesai, lebih simple. Sama halnya untuk yang file page2.php tadi, yang script yang sama tadi kita kan sudah simpan sebagai menu.inc. Di page2.php script yang awalnya redundant dengan page 1 tinggal dipanggil file menu.inc, kemudian kita bilang include, sudah selesai. Sama artinya dengan yang awal, script yang awal, cuma bedanya adalah ketika kita pakai include, script yang redundant bisa disimpan di tempat lain, habis itu tinggal digunakan ulang di file manapun. Menghindari redundansi itu, kalau contoh yang tadi kita pakai include, ya, tapi ada pilihan yang lain, ya, ada yang dinamakan include once sesuai namanya, hanya diperlukan disisipkan satu kali. Kemudian ada pilihan yang lain require, ya, ada pilihan juga require once. Nah, silakan nanti dicek di link ini, apa sih bedanya include once, require, dan require once. Tentang pemrograman berbasis objek di PHP, ya, sama halnya dengan konsep PBO, ya, dimanapun nanti pasti Anda ketemu namanya class, method, dan field. Detailnya nanti bisa dicek di sini, ya. Ya, untuk bagaimana penggunaan PBO di mata kuliah ini, saya tidak akan membahasnya secara detail, ya. Kebanyakan contoh yang saya tunjukkan adalah yang prosedural, bukan yang PBO, kecuali satu, ketika connect di base data nanti saya pakai PBO. Kenapa saya lakukan itu, nanti saya tunjukkan kelebihannya itu apa. Setelah ini coba lakukan tugas mandiri, buka file workshop pertemuan ketiga, yaitu untuk menampilkan kalender bulan ini, bulan Oktober 2020, ya, dengan menerapkan beberapa konsep yang sudah kita pelajari sebelumnya. Karena akhir dari materi pertemuan ketiga, sebagai penutup, ini saya menunjukkan count of experience untuk memberikan motivasi kepada Anda, kenapa kita perlu banyak praktek, banyak latihan, banyak evaluasi, ya, banyak uji coba, ya. Di sini cek, bisa terlihat untuk pembelajaran itu ada dua bentuk, pasif dan aktif. Jika Anda ikut yang pasif, Anda hanya stuck kepada hanya membaca, ya. Kalau membaca saja, hafalnya nanti ujung-ujungnya hanya sekitar 10% dari semua yang Anda baca. Kalau Anda mendengarkannya, meningkat memang 20%. Kalau Anda melihat, ya, 30%. Kalau melihat dan mendengar, ya, seperti kayak kuliah di kelas hanya lihat dan dengar, bisa 50%, tapi itu mentok 50%. Tapi jika Anda ingin hafal lebih, ya, paham lebih, maka harus belajar untuk mengutarakan pendapat dan menulis. Karena kita programming, ya, menulis itu berarti
praktek, bikin programnya. Say di programming ini berarti misal Anda berani mendemokan hasil yang sudah Anda tulis, program yang sudah Anda buat. Tapi jika Anda ingin lebih tinggi lagi, ini levelnya do ya. Jadi latihan yang ada di uji coba bisa ke sini, tapi kalau Anda sudah explore lebih tinggi, nah barulah pembelajaran Anda mencapai yang maksimal. Oke, saya Heri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.